Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, kita sudah memasuki hari yang pertama di tahun 2024 ini. Kalau kita menengok ke belakang, saudara sekalian, kita merasakan betapa banyak sekali pergumulan yang kita lalui dalam tahun 2023. Ada banyak sukacita, ada banyak duka cita juga mungkin. Ada keberhasilan, ada kegagalan. Semua sudah berlalu. Saya berdoa supaya kita semua bisa belajar daripada tahun 2023 dan bisa bersama-sama menghadapi tahun 2024 ini. 365 hari di depan, 365 kesempatan-kesempatan di depan. Kemudian kita belajar semakin hari, semakin boleh menyerupai Kristus dan semakin menjalankan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita membaca sebagian dari firman Tuhan untuk mengawali tahun baru ini dari Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk hari ini. Terima kasih kami boleh memasuki hari pertama dari tahun 2024 ini. Kami bersyukur semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa menetap tahun ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, dan berkati khususnya waktu perenungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita melihat ke belakang dalam perenungan saya minggu yang lalu, ya, kita sudah melihat apa yang sudah mengisi hidup kita di dalam tahun 2023 yang lalu. Hari ini kita akan melihat apa yang mengisi, yang okupasi hidup kita tahun 2024 ini. Saya berikan judul renungan ini adalah hati-hati dengan 4 pencuri tahun 2024 ini. Terus sekalian, memasuki tahun ini kita melihat begini. Apakah tahun ini menjadi sebuah tahun yang optimisme buat kita? Penuh dengan pengharapan, penuh dengan masa depan, rencana-rencana kerja yang sangat indah. Atau menjadi sebuah tahun yang pesimis? Tahun politik, tahun yang mengkhawatirkan sekali. Saudara, kutipan ini saya ambil dari minggu lalu. Dikatakan begini, if you don't fill your mind with the word of God, the enemy will fill it with fear, anxiety, stress, worry, and temptation. Saudara, kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan firman Allah, maka musuh akan mengisi pikiran kita dengan ketakutan, kecemasan, stres, kekhawatiran, dan juga pencobaan-pencobaan. Mari kita bersama-sama melihat ada 4 pencuri tahun 2024 ini yang perlu kita waspadai bersama. Yang pertama adalah ketakutan, saudara. Ketakutan. Rasa takut. Rasa takut. Apa sih yang membuat kita menjadi takut, saudara? Apa yang menakutkan hidup kita di dalam masa-masa yang kita lalui sampai pada hari ini, bahkan masuk ke 2024, kita masih punya ketakutan besar dalam hidup kita. Tuhan memberikan satu kekuatan buat hidup kita sekalian. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut. Lihat saudara, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dahsyat sekali. Allah sendiri berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kemudian Yohanes 14 ayat 27 berkata begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu, atau jangan takut hatimu. Saudara, saya tidak tahu apa saat ini yang membuat kita takut. Ya. Banyak sekali aspek kalau kita mau renungkan sama-sama, kalau kita mau cuma sama-sama melihat, entar begini loh, nanti begini loh. Oh, semuanya membuatkan kita rasa takut. Tapi Tuhan berkata dengan jelas di sini, jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau, menyertai kita sekalian. So, pencuri yang kedua dan ketiga ini mirip-mirip, saudara ya, yaitu kecemasan dan juga kekhawatiran, ya, anxiety dan worry. Saya berikan lebih dahulu beberapa contoh atau ciri-ciri perbedaan antara worry, kekhawatiran dengan anxiety, kecemasan. Worry itu, kekhawatiran itu biasanya itu ada di dalam pikiran kita. Tapi kalau kecemasan itu mempengaruhi tubuh dan juga pikiran kita. Ya, bukan cuma dalam pikiran tapi juga mempengaruhi tubuh, ya. Worry itu sesuatu yang spesifik, saudara. Saya khawatir sesuatu hal yang spesifik, ya. Tapi kalau anxiety itu cemas itu sudah generalize. Cemas aja gitu ya, bawaannya rasanya susah, cemas, ya. Worry itu ada dasar di dalam realitas sebetulnya, grounded in reality. Misalnya saya khawatir besok makan apa ya, itu khawatir yang real. Tapi kalau cemas itu memberikan satu gambaran yang lebih di luar hal yang realita. Catastrophic thinking, pikiran-pikiran yang besar, yang overestimate, cemas. Kita cemas, kita jadi hal yang rasanya tuh tidak masuk akal lagi, ya. Worry itu sifatnya sementara, saudara. Tapi kalau kecemasan itu bersifat lanjutan, ya, long standing.
Worry itu tidak mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh kita, tetapi kecemasan bisa mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh kita. Saudara, Amsal bilang begini, Amsal 12:25. Kekhawatiran itu, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, ya, membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Yang saya cemas. Saudara, Petrus berkata begini, Petrus yang ketujuh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, pada saat ini masuk ke tahun 2024, apakah Anda masuk dengan penuh kecemasan? Anda penuh dengan kecemasan, rasanya serba menakutkan, serba mengerikan, serba mengkhawatirkan. Anda masuk dalam posisi bukan cuma khawatir, tetapi cemas. Ini salah, itu salah. Ya, baca berita ini salah, tidak baca pun salah. Mau begini salah, begitu salah. Cemas, cemas, pengaruh fisikmu, penyakit muncul, ya. Banyak hal terjadi. Jadi marah-marah terus dan sebagainya. Karena Anda merasa cemas sekali. Tuhan bilang begini dengan jelas, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab yang memelihara kamu. Saudara, penjuru yang ketiga adalah kekhawatiran. Kekhawatiran. Saya yakin setiap kita paham bagian ini. Saya bacakan ya, sangat menguatkan sekali. Matius 6 ayat 25-27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Maka hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Padahal burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Maka kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu. Apakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran. Saudara, kita cenderung masuk di dalam satu kondisi yang khawatir, saudara. Tahun 2024 itu tahun yang mengkhawatirkankah buat kita? Apa yang kau khawatirkan, saudara? Apa yang memenuhi hidupmu, saudara? Apakah perkataan Yesus itu tidak menjadi kekuatan buat kita? Dia berkata dengan jelas, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir apa yang kamu mau makan, minum. Jangan khawatir tentang tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Saudara, perkataan siapa lagi yang bisa lebih memberikan kekuatan kepada kita selain perkataan Yesus Kristus? Sehingga saat kita memasuki tahun 2024 ini, meskipun masih punya banyak sekali pergumulan berat, kita seharusnya bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Saudara, pencuri yang keempat adalah pencobaan, saudara ya. Pencobaan. Jika kita tidak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dari Tuhan asalnya, maka akan muncul banyak sekali celah-celah pencobaan bisa masuk. Pornografi kah? Seks di luar nikah kah? Perselingkuhan kah? Perjudian kah? Keserakahan kah? Ketamakan kah? Semua akan masuk dalam pikiran kita. Itu semua menjadikan hidup kita jadi terambil fokusnya, jadi fokus kepada hal-hal yang sifatnya dosa seperti itu. 1 Korintus 10:13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar, jika kamu dapat menanggungnya. So, jangan biarkan pencobaan mengisi hidupmu. Jangan biarkan pencobaan jadi pencuri dalam tahun ini, membuat engkau beralih, bersalah fokus daripada Tuhan, pada pencobaan. Saudara, tahun ini, apakah resolusimu? Apakah doamu, saudara? Saya yakin setiap kita di dalam setiap awal tahun punya resolusi yang sangat indah sekali. Entah itu target pribadi, entah itu niatan-niatan khusus, saya pengen tahun ini seperti ini. Dari sisi apa? Bisnis mungkin, kesehatan mungkin, pelayanan mungkin. Apa resolusimu, saudara? Jangan biarkan 4 hal tadi mencuri itu semua dan menjauhkan kita daripada fokus yang seharusnya. Ada sebuah doa yang dikutip, saya ambil dari perkataan Christine Shine, seorang penulis. Saya tampilkan tulisannya di sini. Sangat indah sekali, saudara ya. Sebuah doa yang saya yakin bisa menjadi sebuah doa kita di awal tahun ini. Saya akan coba bacakan. God, as this new year dawn, saya akan terjemahkan bahasa Indonesia langsung ya. Tuhan, saat tahun baru itu sudah datang saat ini. Ya. Izinkan kami bisa melihat satu hal yang baru ya setiap hari yang dari Tuhan. Supaya kita tidak dibutakan oleh kegelapan atau kita dilumpuhkan oleh rasa takut yang terus mengkonsumsi dunia kita saat ini. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengingat bahwa selepas musim dingin yang gelap itu
Engkau memberikan cahaya, Engkau memberikan terang. Selepas musim dingin yang mematikan itu, ada benih-benih baru yang Engkau tumbuhkan. Sesuatu yang sudah lama mati, berdiam diri akan muncul, bertumbuh kembali. Apa yang sudah layu akan muncul lagi kekuatan-kekuatan baru. Tuhan ajar kami untuk bisa mengingat bahwa Engkaulah terang, tempat kami bisa menatap kepadanya. Engkaulah sungai yang memberikan kami kehidupan. Tuhan, saat tahun baru itu datang, kiranya kami boleh bersyukur, memuji, menghormati-Mu ya Tuhan. Dan membawa seluruh kehidupan kami, membawa seluruh kebaikan kami untuk bisa bersinar bagi dunia. Biarkan kami juga bisa menunjukkan ekspresi yang kekal itu kepada dunia yang masih di dalam gelap itu. Dan di dalam hati kami yang terdalam, kami boleh berseru, kiranya datanglah kerajaan-Mu, kiranya jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Saudara sekalian, mari kita memulai tahun 2024 ini dengan satu komitmen. Kami mau ya Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Kami mau ya Tuhan menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami semua. Sehingga apapun yang menjadi target resolusi kami, apapun yang menjadi pergumulan yang saat ini masih ada dalam hidup kami, kiranya kerajaan-Mu boleh datang, kehendak-Mu boleh terjadi di bumi ini seperti di surga. Menutup Roma 8 tadi saya bacakan sekali lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sebuah kekuatan bagi kita semua, saudara sekalian, masuk ke tahun ini, menghindari diri dari 4 pencuri tadi, dan mengingat kebaikan Tuhan bahwa Allah begitu baik kepada kita, Dia mengaruniakan Yesus Kristus kepada kita. Ia juga pasti akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya mari kita bersama-sama mengawalinya dengan berkata, ya Tuhan, kiranya kerajaan-Mu boleh datang. Kiranya kehendak-Mu boleh terjadi di bumi ini seperti di surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.